فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha terpuji pada semua sifat-sifatnya, pada semua perbuatan-perbuatannya. Demikian pula alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat-nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan senantiasa kita berharap untuk terus-menerus mendapatkan tambahan darinya. Dan sungguh ikhwanifillah, sebanyak apapun kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka belumlah kita mampu untuk betul-betul menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba dalam bersyukur. Karena begitu banyaknya nikmat dan begitu banyaknya ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan bagi mereka-mereka yang bersyukur. Allah yang memberi nikmat, kemudian hamba bersyukur kepadanya sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ganjaran atas kesyukuran hamba, tambahkan nikmat dan juga berikan keridhaan kepada mereka. Maka bagaimana kita bisa betul-betul sempurna dalam bersyukur ketika kondisi ini keadaannya? Nah, kesyukuran kita butuh syukur lagi. Kesyukuran kita yang berikutnya butuh syukur yang berikutnya. Karena memang kawan, seorang bisa bersyukur kepada Allah, taufik dari Allah, dan taufik ini butuh syukur berikutnya. Nah, maka sungguh selayaknya bagi kita semua untuk memperbanyak puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan-ungkapan kesyukuran kita. Dan alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya untuk sejenak meningkatkan keimanan kita, untuk sejenak mengingat peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan pada kesempatan malam hari ini, ikhwani fillah, kita akan membaca pembahasan yang dibawakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam Syarh Sunnah beliau terkait salah satu rukun dari rukun-rukun iman, yaitu iman terhadap hari akhir.
yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, "Tsumma yab'atsu Allahu al-khalqa 'ala ma matu 'alaihi yaumal qiyamah fayuhasibuhum bima syaa'a fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan hamba-hambanya setelah kematian mereka, dan mereka dibangkitkan ala ma matu alaih, di atas perkara yang dulu mereka mati di atasnya pada hari kiamat. Ketika di dunia mati dalam kondisi bagaimana, maka dia dibangkitkan dalam kondisi seperti itu kelak di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian berakhir segolongan berada di surga dan golongan yang lain di dalam neraka yang menyala-nyala. Pada kalimat ringkas ini, akhwanifillah, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara aqidah ahli sunnati wal jamaah yang harus seorang meyakininya tanpa ada keraguan sedikit pun padanya, yaitu terkait hari kebangkitan. Perkara yang di dalam Al-Quran sangat banyak ayat untuk menetapkannya dan membantah orang-orang kufar yang mereka mengingkari tentang hari tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah di hadapan orang-orang kufar tentang perkara ini di dalam Al-Qur'an. Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Orang-orang kafir tersebut mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Dan perkara inilah yang menjadi sebab mereka hidup semaunya sendiri di dunia, tidak memiliki aturan. Tidak ada yang namanya halal dan haram. Apa yang diinginkan oleh hawa-hawa nafsu mereka dituruti. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwasanya hidup ini hanya di dunia. Tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum." Tidak, demi Rabb. Diperintahkan wa rabbi. Nabi kita diperintahkan untuk bersumpah. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, tidak ada perintah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau bersumpah kecuali untuk perkara tentang tegaknya hari kiamat. Kenapa? Karena banyaknya mereka yang mengingkari. Demi Rabbku, sungguh betul-betul kalian akan dibangkitkan, kemudian akan diberitahu tentang apa saja yang dulu kalian amalkan di dunia, kemudian dibalas sesuai dengan apa yang telah kalian amalkan tersebut. Demikian pula dalam surat Saba, setelah menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir mereka kufur tentang hari kebangkitan, kufur tentang hari kiamat, Allah perintahkan kepada nabinya untuk bersumpah juga. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Katakanlah wahai Nabi, demi Rabbku, sungguh betul-betul akan datang kepada kalian hari kiamat. Dan keimanan terhadap hari kiamat
kapan saja semakin kuat akhwani fillah akan menjadi sebab bagusnya seorang hamba dalam beramal. Namun kapan saja melemah keyakinan ini akan melemah juga amalannya. Kenapa? Karena dorongan utama kita semangat dalam beramal, ikhwan, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa semangat. Kenapa? Karena kita ingat di sana ada hari di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Demikian pula keimanan terhadap perkara ini sebagai pencegah paling kuat untuk seorang berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan dan bersabar, menahan diri, jangan sampai dia mengikuti hawa nafsunya dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada dorongan untuk melakukan maksiat, ingat ada hari di sana kita dimintai pertanggungjawaban. Ketika ada dorongan untuk berbuat buruk, mengikuti syahwat, dia ingat ada hari di mana kita berdiri akan ditanyakan perkara-perkara itu semua. Makanya mengingat perkara hari kiamat, akhwani fillah, merupakan perkara yang penting untuk senantiasa kita upayakan, senantiasa ada di benak kita. Amalan-amalan kita lakukan, ingat, ini sebagai bekal untuk hari kita kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dunia, akhwani fillah, tidak lain dan tidak bukan adalah ladang untuk kampung akhirat kita. Siapa saja yang di sini bagus dalam menggarap ladang tersebut, maka dia akan menuai buah yang bagus di akhiratnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang beramal walaupun seberat dzarrah, dan hitungan di akhirat, ikhwan, bukan kilo, bukan ton, akan tapi hitungan-hitungan di akhirat hitungan dzarrah dengan satuan yang terkecilnya. Yang beramal walaupun seberat dzarrah, maka dia akan melihat hasilnya. Jika itu berupa kebaikan, akan mendapatkan ganjaran atas amalan tersebut, dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau dia melakukan amalan walaupun seberat dzarrah berupa keburukan, maka dia pun akan melihatnya. Dan metode di dalam Al-Quran untuk mengokohkan keyakinan hamba-hamba ini terkait perkara hari kiamat, karena perkara ini perkara gaib yang kalau seorang tidak memiliki nilai-nilai iman, tidak akan bisa untuk dia bisa meyakininya. Makanya bukti-bukti, dalil-dalil di dalam Al-Quran ditegakkan sangat banyak untuk perkara hari kiamat ini. Di antaranya ayat-ayat yang tadi dalam salat maghrib kita dengar di surat Al-Qiyamah. Setelah mengkhabarkan tentang bagaimana manusia bertanya-tanya tentang hari kiamat, di akhir surat ini Allah Subhanahu wa taala berikan bukti yang sangat mudah untuk dipahami, yaitu berdalil dengan kondisi kita saat ini, di mana kita tercipta di dunia, akhwan,
Allah katakan ayahsabul insanu ay yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Apakah manusia itu menyangka dia akan dibiarkan begitu saja? Kita diajak berpikir, kita diajak menggunakan akal yang dengannya kita terbedakan dari binatang-binatang. Apakah manusia itu menyangka dia akan dibiarkan begitu saja? Diciptakan, ada rizki yang sampai kepada kita, makan, minum, kemudian dibiarkan begitu saja mati tanpa ada pertanggungjawaban? Tentunya tidak. Bukankah dia dulunya merupakan nutfah, pencampuran antara mani laki-laki dan perempuan, kemudian menjadi alaqah, segumpal daging, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan menjadi ciptaan yang sempurna. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pilihkan manusia sebagai ciptaan yang terbagusnya, fi ahsani taqwim, pada penciptaan yang paling bagusnya. Inilah manusia. Nah, kalau antum tidak percaya, antum bandingkan diri antum dengan binatang-binatang yang ada. Cuman sayang, kawan, sebagian manusia fitrahnya yang menyimpang, sebagian ingin jadi seperti binatang. Padahal Allah telah pilihkan manusia pada bentuk yang paling bagusnya. Fa khalaqa fa sawwa. Kemudian dijadikan baginya pasangan-pasangan. Nah, kemudian beranak pinak. Nah, setelah menerangkan tentang bagaimana kehidupan kita berawal, kemudian berkembang sampai pada kondisi yang paling bagusnya, memiliki keluarga, memiliki anak-anak, maka kita diingatkan, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah zat yang telah mengatur sedemikian rupa, dari awalnya tidak ada, kemudian kita ada, kemudian mendapatkan rizki yang darinya lemah tumbuh berkembang semakin kuat, kemudian pada kondisi yang paling kuatnya. Tentunya zat yang seperti ini keadaannya dalam mengatur begitu bagus, maka dia mampu untuk membangkitkan manusia kembali kelak setelah matinya. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Dan ini tentunya kita yakin bahwasanya setelah kehidupan ini ada hari kebangkitan yang Allah Subhanahu wa taala sifati hari tersebut, akhwan, dengan hari yang agung, liyaumin azim. Liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari kebangkitan. Nah, hari setelah ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Hari yang ketika ditiup sangkakala yang kedua tersebut, fa idzahum qiyamun yanzurun, maka mereka tiba-tiba berdiri melihat, bangkit. Dan bangkitnya mereka, khanifillah, telah dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghullah. Manusia kelak akan dibangkitkan dan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan hufah, dalam keadaan tidak beralas kaki. Urah, dalam keadaan tidak berpakaian. Ghurla, dalam keadaan dia belum berkhitan. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat kama bada'na awwala khalqin nu'idu
sebagaimana kami memulai awal penciptaan. Karena kita awal penciptaannya datang ke dunia ini dalam keadaan tanpa memakai apa-apa. Tidak ada alas kaki, tidak ada pakaian, dalam keadaan belum berkhitan. Demikian pula kelak dikembalikan ketika kita bangkit dari kubur-kubur kita, kemudian dikumpulkan di mahsyar. Ini kondisi awal dari manusia, akhwani fillah, ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya untuk mendapatkan pakaian. Dan awal yang mendapatkan pakaian pertama kali adalah Nabiullah Ibrahim. Awwalu man yuksa yaumal qiyamah. Yang pertama kali diberi pakaian di hari kiamat adalah Nabiullah Ibrahim. Kemudian nabi kita dan nabi-nabi yang lain sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Dan berdirinya tersebut berdiri yang tidak ringan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sifati dengan liyaumin azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Bagaimana tidak, akhwan, berdiri dalam keadaan tidak memakai alas kaki di daratan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bayda afra, yaitu dataran yang putih, datar, rata. Laisa fiha alamun li ahad. Tidak ada di dataran tersebut tanda-tanda kepemilikan siapapun, karena memang semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada patok-patok tanah, tidak ada gundukan, tidak ada cekungan, datar rata, putih. Kakursatin naqi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti lempengan yang bersih, tidak ada pepohonan, tidak ada apa-apa. Semuanya berdiri. Dan kalau berdiri saja, kawan, dalam jangka waktu yang tidak singkat itu sudah dalam kondisi kepayahan. Lalu bagaimana kalau berdiri dan matahari didekatkan di atas kepala-kepala mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan dalam hadis Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, bagaimana kondisi manusia ketika berdiri tersebut. Tutna syamsu yaumal qiyamah ala qadri mil. Didekatkan matahari pada hari kiamat di atas para makhluk kami qadari mil, seperti kadar 1 mil. Dan terjadi khilaf tentang makna mil ini, mil yang bagaimana. Kata Sulaim bin Mu'amir, fa wallah ma adri ma ya'ni bil mil, amasafatal ardi am mil alladhi tuktahalu bihil ain. Demi Allah, aku tidak tahu maksud dari mil ini, apakah mil yang biasa digunakan jarak di muka bumi, ataukah mil yaitu apa? Sesuatu yang biasa digunakan untuk celak. Dan para ulama merajaikan bahwasanya makna mil adalah mil yang dipahami sebagai satuan jarak di muka bumi. Karena kalau mil yang dimaksud adalah mil sesuatu yang biasa untuk digunakan sebagai celak, maka matahari tersebut ibarat menempel di atas kepala karena kecilnya benda tersebut. Dan jarak mil untuk ukuran matahari, akhwani fillah, tentu jarak yang sangat dekat. Bagaimana tidak, kita berada di dunia dengan jarak matahari yang begitu jauh, kita merasakan panas dan teriknya. Ketika seorang mencoba berdiri di siang hari, 1 jam 2 jam dia akan merasakan kepayahan.
dan berdiri di hari kiamat tanpa memakai baju, tanpa memakai alas kaki. Kemudian matahari sejarak 1 mil di atasnya. Maka keringat pun bercucuran. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Sehingga manusia pada hari tersebut sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka dari sisi keringat yang keluar. Faminhum man yakunu ila ka'dai. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Di antara mereka ada yang sampai ke lutut. Wa minhum man yakunu ila haqwai. Sebagian mereka ada yang keringatnya sampai ke pinggang. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Dan di antara mereka ada yang tenggelam dengan araknya, dengan keringatnya, karena keringat sudah sampai di mulut. Sebagian riwayat mengatakan sampai di telinga mereka. Dan ini semua yang membedakan satu sama lain, akhwani fillah, adalah amal. Semua perkara yang dirasakan oleh seorang hamba di hari kiamat, pembeda satu sama lain amalannya. Sama-sama berdiri, sama-sama berada di padang mahsyar, sama-sama matahari di atas kepala mereka sejarak 1 mil. Tapi perhatikan, kadar keringat yang keluar berbeda-beda. Oleh karena itulah ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, laki-laki dan perempuan, bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka terus berarti melihat satu sama lain karena semuanya dibangkitkan tanpa memakai baju? Maka Rasulullah SAW katakan, al-amru asyaddu min dalik. Perkaranya lebih dahsyat dari yang demikian. Untuk memikirkan perkara itu sudah tidak terfikir. Karena kalau kita bayangkan tadi, akhwani fillah, berdiri tanpa memakai sesuatu yang menutupi tubuh kita, kemudian berada di bawah terik matahari yang sangat dekat, dan berdirinya, kata Allah Subhanahu wa taala, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah, pada hari yang kadarnya itu 50.000 tahun. Hari yang kadarnya 50.000 tahun ini maksudnya itu hari kiamat. Karena hari kiamat itu 1 hari. Tapi 1 hari panjangnya 50.000 tahun. Dan waktu berdirinya manusia tersebut sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar dan yang lainnya, akhwanillah, bahwasanya mauqif, yaitu berdirinya manusia di padang mahsyar, itu nisful yaum, setengah dari hari kiamat. Nisful yaum berarti 25.000 tahun. Kalau harinya sehari adalah fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah, maka setengah harinya 25.000 tahun. Berdiri ya. Kita berdiri sehari 2 hari sudah kepayahan bukan main. Ini berdiri dalam kondisi penuh ketakutan. Para nabi dan rasul saja ketika hari tersebut didatangi oleh manusia, mereka meminta syafaat. Datang kepada Nabiullah Adam, datang kepada Nabiullah Nuh, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, datang kepada Nabi Isa. Semuanya menjawab nafsi, nafsi, diriku, diriku. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qattu walam yaghdab ba'dahu qat. Sungguhnya Rabbku murka dengan kemurkaan yang belum pernah murka sebelumnya dan tidak akan pernah murka yang seperti itu setelahnya. Nafsi, nafsi.
semuanya memikirkan dirinya masing-masing. Ini para nabi dan rasul. Lalu bayangkan bagaimana kondisi kita. Dan itulah saat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Itulah hari di mana semua manusia sibuk dengan diri sendiri. Hari di mana seseorang berlari meninggalkan saudaranya. Kemudian bahkan lebih dari saudara, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya. Dan bahkan lebih dari itu lagi, na'am, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini orang-orang yang apa? Yang kita cintai dari apa? Yang kita cintai, tapi setelahnya masih ada yang kita cintai lagi, dan itu pun ditinggalkan semua. Mulai dari yang terendahnya saudara, kemudian orang tua, kemudian istri dan anak, itu pun semuanya ditinggalkan, tidak terfikirkan, karena semuanya masing-masingnya likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Bagi masing-masing orang pada hari tersebut memiliki perkara yang menyibukkannya. Sungguh akhwani fillah, perkara yang berat. Kalau para nabi dan rasul saja sampai mengatakan nafsi nafsi, sehingga tidak akan terfikir seseorang untuk memikirkan yang lain. Makanya perkara tersebut, perkara yang apabila seorang hamba mengingat akan berupaya bagaimana bisa mendapatkan hal-hal yang bisa meringankan di saat dia berdiri. Nah, di antara perkara pokok untuk bisa meringankan berdirinya akhwan, yaitu iman. Yaitu iman. Karena para ulama mengatakan pada ayat fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana, pada hari yang kadar panjangnya hari tersebut adalah 50.000 tahun, ini yang dirasakan oleh orang-orang kufar. Adapun bagi orang-orang yang beriman diberi keringanan. Makanya Allah sifati hari tersebut bagi orang-orang kafir yaumun asir, hari yang sangat sulit. Tapi bagi orang yang beriman yasir, karena ada keringanan, itu pun masih terasa berat. Karena buktinya para nabi dan rasul sampai-sampai mereka mengatakan nafsi nafsi, padahal mereka adalah orang yang paling sayang, paling memikirkan kondisi keselamatan umat. Para ulama mengatakan terkait ayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya hari kiamat itu 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Pada hari yang kadarnya itu 1000 tahun dari hari-hari yang kalian hitung. Nah, sini para ulama mensinkronkan bahwasanya 1000 tahun itu yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Ini ringannya masih 1000 tahun. Dan orang-orang kafir kadarnya 50 alfasanah, 50.000 tahun. Dan berdirinya setengahnya. Berdirinya dari hari kiamat setengahnya, sebelum manusia sampai ke akhir perjalanan mereka di hari kiamat, yaitu surga dan neraka. Nah, ini panjangnya berdiri akhwan. Dan iman menjadi penentu utama. Demikian pula amalan-amalan soleh. Siapa saja yang dia bersabar dengan lelahnya berdiri ketika salat menghadap Allah Subhanahu wa taala,
maka diharapkan dia bisa bersabar dan bisa mendapatkan kekokohan ketika berdiri kelak di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di sana ada golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan untuk mendapatkan naungan dari teriknya matahari yang sangat panas. Maka siapa saja menginginkan untuk mendapatkan keringanan, mendapatkan ada sedikit perkara yang mengurangi panasnya, maka berupaya untuk mendapatkan bagian paling banyak dari golongan-golongan tersebut. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, seorang imam yang adil. Umara, pemimpin kaum muslimin yang dia adil. Wa syabun nasha'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh berkembang dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang masih pada kondisi syab, ini ada peluang bagi kalian. Ambil untuk bisa mendapatkan peluang naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang berkembang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Maka syukuri ketika kalian masih pada masa kepemudaan dengan mewujudkan sebaik-baik ibadah. Dan syab, ikhwan, itu berakhir pada umur 40 tahun. Jadi jangan dikira kalau sudah 30 sudah tidak muda lagi, masih muda. Nah, sampai umur 40 tahun, baru 40 tahun ke atas sudah kuhulah. Maka yang 40 tahun ke bawah, manfaatkan masa kepemudaan kalian. Nah, adapun yang sudah di atas 40 tahun, maka berupaya untuk mencari jalur yang lain. Dan berharap apabila dulu di umur-umur tersebut pada kondisi yang buruk, untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan memperbaiki pada hari-hari yang masih tersisa. Golongan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa tertambat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana, khonifillah? Yaitu seseorang yang senantiasa ketika dipanggil untuk ke masjid dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia bersegera. Dan ketika dia telah keluar dari menunaikan ibadah tersebut, hatinya sudah meniatkan untuk nanti kembali. Ini maksud hati orang-orang yang tertambat dengan masjid. Bukan maksudnya dia seorang yang senantiasa di masjid, tidak dipersyaratkan kemudian dia tinggal di masjid, tidur di masjid, hidupnya senantiasa di masjid, tidak. Akan tapi yang harus ada untuk masuk kriteria ini, untuk betul-betul hatinya senantiasa tertambat dengan masjid, yaitu apa? Kapan saja dipanggil, dia segera untuk menuju ke masjid. Dan kapan dia telah menunaikan, dia keluar dari masjid, dia telah meniatkan dalam dirinya untuk kembali lagi ketika dipanggil pada waktu sholat berikutnya. Dan itulah keadaan seorang muslim yang berupaya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban sholat berjamaah. Maka siapa saja menjaga sholat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, padanya harapan besar untuk masuk kriteria ini, maka berbagus dalam menunaikannya. Berbagus dalam ihtisab ketika dia berangkat, demikian pula ketika dia pulang.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah tulis pahala bagi orang-orang yang berangkat ke masjid, baik berangkatnya maupun pulangnya. Sebagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat yang paling jauh rumahnya dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak pernah terlambat. Sampai-sampai disarankan oleh temannya, untuk engkau beli kendaraan kah, atau engkau mendekat ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia menolaknya karena apa? Berharap untuk ditulis langkah-langkah dia ketika berangkat dan langkah-langkah dia ketika pulang. Dan ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Qad kataballahu lahu dzalika kullah." Allah Subhanahu wa taala telah tulis untuknya semua itu. Ketika berangkat, ketika pulang. Jadi tidak ditulis hanya ketika berangkat saja, Pak. Bahkan ketika pulang setelah menunaikan kewajiban, menunaikan amalan-amalan saleh juga ditulis sebagai amalan saleh, padanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang ketiga. Kemudian golongan yang keempat, wa rajulani tahaba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka bersatu bersama karena Allah, dan ketika berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang jarang dijumpai di zaman kita ini. Kalau pada zaman Ibnu Abbas saja beliau telah mengatakan bahwasanya mayoritas hubungan manusia saling cinta mencintai hanya karena dunia. Lalu bagaimana kalau melihat hubungan manusia di zaman kita? Seorang mendekat karena punya tujuan, seorang mendekat karena hajat. Sehingga sulit didapati mereka-mereka yang betul-betul mencintai saudaranya karena Allah. Karena Allah, bukan karena kebutuhan, bukan karena maslahat dunianya. Maka kapan saja ada pada seseorang dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul karena Allah, padanya peluang untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan berikutnya, wa rajulun da'athu imra'ah dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang yang dirayu oleh wanita yang memiliki kecantikan, memiliki jabatan, memiliki kedudukan, yang kriteria untuk disambut ajakannya ini semuanya ada. Tapi karena itu perkara yang haram, maka dia menjawab, inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kemaksiatan padahal perkara tersebut sudah terpampang di hadapan, tinggal dia menikmati dan mengambilnya. Tidak ada yang menghalanginya kecuali rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan berikutnya adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Seorang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, kemudian air matanya menetes. Sudahkah kita mengambil bagian ini, akhwanillah, untuk bisa mengingat Allah sendirian, kemudian tak terasa air mata kita menetes karena takut pada Allah, karena mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau seorang bisa mewujudkannya, maka baginya peluang untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Kemudian golongan yang ketujuh yang Rasulullah SAW sebutkan,
wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah kemudian dia sembunyikan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan dengan ungkapan yang menunjukkan betul-betul tersembunyinya, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini sebagai penggambaran bagaimana seorang hamba berupaya untuk menyembunyikan sedekah. Karena memang perkara sedekah ikhwan perkara yang rentan untuk termasuki riya. Sangat rentan termasuki riya. Nah, makanya kok seorang hamba sedekah kemudian disembunyikan sehingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan peluang untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat berat itu. Dan sebuah contoh dari salaf kita, akhwani fillah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Diriwayatkan dengan beberapa jalan sampai sekitar 5 jalan yang dengan penggabungan jalan-jalan tersebut maka kisah ini kisah yang sah, kisah yang sabit, berkaitan dengan biografi Ali ibn al-Husain Zainal Abidin. Digelari dengan Zainul Abidin karena kuatnya ibadah beliau. Ali bin al-Husain Zainal Abidin beliau dikenal memiliki harta. Dan beliau ini akhwanifillah menanggung nafkah dari 100 orang atau bukan 100 orang, bahkan 100 rumah, 100 keluarga. Dia tanggung nafkahnya dalam keadaan mereka-mereka ini sama sekali tidak mengetahuinya. Kalau malam beliau pikul makanan dan uang kemudian diletakkan di depan pintu-pintu mereka. Mereka bagi malam hari. Dibagi di malam hari, tidak ada yang tahu siapa yang memberikannya. Bahkan karena saking beliau tidak menunjukkan tanda-tanda bahwasanya beliau memberikan nafkah itu kepada orang-orang tersebut, sampai-sampai karena tidak diketahui suka bersedekah, dianggap beliau ini bakhil. Orang bakhil punya duit kok nggak pernah ngasih. Mereka tidak tahu padahal kalau malam hari beliau keliling. Tapi yang demikian tidak menjadikan beliau kemudian memamerkan apa yang telah dilakukan. Karena memang bukan itu tujuannya. Silahkan orang berucap apa, yang penting yang dikejar adalah keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh. Kalau seorang telah mengupayakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perkara yang dia ridhai, yang Allah Subhanahu wa taala cintai, tidak usah pedulikan komentar-komentar manusia. Baru mereka sadar ketika Ali ibn al-Husain Zainal Abidin ini wafat. Ketika wafatnya sudah terhenti. Siapa ini kalau sudah berhenti, ini pemberian-pemberian sudah macet ini. Nah, baru mereka berpikir mungkin beliau ini yang memberikan nafkah kepada mereka di setiap harinya. Dan terbukalah ketika dimandikan. Nah, yang memandikan menyaksikan bahwasanya di punggung beliau ada bekas-bekas, dan beliau memikul sesuatu yang berat. Karena setiap hari, setiap malam memikul makanan. Nah, untuk 100 keluarga ini tidak ringan. Orang kaya zaman sekarang mau infak untuk bagi sendiri seperti ini kayaknya juga mending suruh orang. Ya kan? Ini beliau ingin langsung dengan tangannya. Kenapa? Karena mubasyaratul amal, yaitu seorang langsung beramal
tanpa perantara orang dalam masalah sedekah itu lebih utama. Makanya dalam masalah zakatul fitr, ketika seorang mampu untuk mubasyaratul amal, dia langsung membagi sendiri, itu juga termasuk sesuatu yang utama. Langsung kepada fuqara wal masakin, ketika tidak diharuskan oleh pemerintah untuk diserahkan kepada mereka agar diatur oleh amil yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ketika kita diberi kebebasan, maka ambil kesempatan tersebut untuk bagikan langsung kepada fuqara wal masakin. Dan ini Ali Ibn al-Husain Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala mencontohkan kepada kita. Baru manusia saat itu sadar, ternyata beliaulah yang selama ini memberikan nafkah. Subhanallah. Contoh bagaimana seorang yang menyembunyikan sedekahnya. Ini 7 dari golongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan. Dan 7 ini bukan pembatasan. Dalam hadits yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga yang mendapatkan naungan di hari tersebut, yaitu seorang yang dalam bermuamalah dengan manusia ketika dia memberikan piutang sifatnya musir, yaitu memberi kemudahan kepada manusia. Ngutangi, ketika yang berhutang tersebut mendapatkan kesulitan, maka dia berikan tangguh ataukah berikan potongan-potongan sehingga memudahkan bagi orang yang berhutang dalam kondisi sulit untuk melunasinya. Bukan mereka-mereka yang memang menyengaja untuk bisa berkelit dari hutang. Tapi orang ini memang kesulitan, kemudian orang yang menghutangi memberikan keringanan, apakah itu dengan menangguhkan ataukah dengan dipotong ataukah bahkan sudah memaafkan saja, sudah saya anggap lunas. Ini termasuk dalam mereka yang dijanjikan untuk mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi yang lain, di sana juga ada golongan-golongan yang ketika dikumpulkan di hari kiamat tersebut ditambah lagi kepayahan demi kepayahannya. Di antaranya orang-orang yang menolak membayar zakat. Orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, Allah Subhanahu wa taala ketika kumpulkan mereka di padang mahsyar, selain kepayahan yang sifatnya umum tadi, ditambah lagi kepayahan yang lain. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffiyat lahu safaih min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam." Tidaklah ada seorang pun yang memiliki emas dan perak. Kemudian para ulama mengkiaskan dengan emas dan perak mata uang yang berlaku pada masa kita ini. Kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, kecuali kelak di hari kiamat akan diberikan untuknya suatu lempengan dari api, dipanaskan di neraka jahanam, fayuqwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Kemudian disetrikakan lempengan dari api neraka, kemudian disetrikakan di bagian tubuhnya, sisi tubuhnya, kemudian jabin di keningnya, wa dhahruhu dan punggungnya. Sudah panas dengan panasnya matahari, masih disetrika dengan lempengan yang begitu panas dari api neraka. Kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Setiap mau dingin maka dikembalikan lagi untuk panasnya. Pada hari yang kadarnya 50.000 tahun, hatta yuqda bainal ibad, sampai
ditetapkan keputusan di antara para hamba, fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar, kemudian dia melihat jalan yang akan dia tempuh, apakah ke surga atau ke neraka. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman itu sebelum sampai di surga atau neraka, yaitu ketika masih di padang mahsyar. Demikian pula orang-orang yang suka hulul, ketika diberi amanah suka nguntet, mengambil yang bukan haknya. Dari apa? Dari sesuatu hak yang sifatnya umum. Karena mana hulul pada asalnya terkait masalah ghanimah. Ghanimah ini sifatnya umum, yaitu milik kaum muslimin sebelum dibagi. Tidak boleh ada seorang pun yang mengambil tanpa izin dari pemimpin. Namanya hulul. Dan siapa saja yang ngambil seperti itu dari harta ghanimah, maka kelak di hari kiamat perkara yang dia ambil tersebut akan dapat dipikulkan kepadanya. Nah, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, tidak bisa lagi mengelak. Nah, perkara yang dia ambil tersebut akan apa? Nempel kepadanya. Nah, yang hululnya berupa apa? Ngambil sapi, maka sapi pun akan dipikulkan kepadanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ulfiyanna ahadakum yaumal qiyamah ala raqabatihi syatun nahatullah aw ala raqabatihi farasun lahu hamhamah. Yaqulu ya Rasulullah aghithni. Nah, sungguh salah seorang di antara kalian pada hari kiamat akan dipikulkan di pundaknya seekor kambing yang apa? Mengembik. Demikian pula yang lainnya seekor kuda dipikulkan di pundaknya, kuda-kuda yang meringkik. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, tolong saya. Tapi Nabi mengatakan, la amliku laka syai'an qad ablaghtuk. Aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun, aku sudah menyampaikan. Maka berhati-hati siapa saja yang diberi amanah untuk menjaga suatu harta dari harta-harta yang sifatnya umum, jangan sampai dia mengambil sedikit pun dari bagian harta tersebut tanpa hak. Maka mereka-mereka yang korupsi, pada harta-harta kaum muslimin, mengambil harta kaum muslimin, tanpa hak, masuk dalam hukum hulul. Yang lainnya, akhwanifillah, orang-orang yang menyombongkan diri di dunia. Selain kepayahan di hari kiamat ketika berdiri, ditambah lagi kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalad dzar. Fi suratin nas ya'luhum kullu syai'in minas saghar. Orang-orang yang menyombongkan diri di dunia kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat seperti semut-semut. Semut tapi dalam bentuk manusia. Ya'luhum kullu syai' minas saghar, meliputi mereka kehinaan, semua jenis kehinaan. Kullu saghar. Kullu syai'in minas saghar. Semua kehinaan ditimpakan kepada mereka. Kenapa? Karena dia di dunia mengangkat dirinya dari kadarnya dengan menyombongkan diri, maka Allah balas dengan kebalikannya, dihinakan dengan sehina-hinanya ketika berkumpul di padang mahsyar. Maka ikhwanifillah, hati-hati dari perkara kesombongan ini. Nah, yang Nabi SAW katakan ketika ditanya tentang al-kibr, beliau katakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu hakikatnya adalah menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia. Dan dibalik di akhirat, ketika engkau merendahkan seseorang di dunia, maka di akhirat engkau direndahkan dengan serendah-rendahnya. Ketika engkau menempatkan dirimu lebih tinggi dari kebenaran dengan menolaknya, maka di akhirat direndahkan dengan serendah-rendahnya. Ya'luhum kullu syai'in minas saghar. Bahkan ketika dibangkitkan pun dalam bentuk semut, tapi apa?
seperti semut dalam bentuk manusia. Kondisi yang lain mereka-mereka yang suka berdusta, suka mengingkari janji. Nah, mereka di hari kiamat akan dibangkitkan dengan tanda khusus yang menunjukkan tentang kedustaan dan khianat yang dia lakukan. Nah, yudha'u likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah, akan diletakkan untuk setiap orang yang berbuat apa? Ghadar, berbuat khianat, berbuat dusta di hari kiamat, liwa yaitu bendera. Dalam sebagian riwayat itu yudha'u 'indastih, yaitu diletakkan di pantatnya. Ada apa? Ada tanda ini, hadhihi ghadratu fulan, ini kedustaan si fulan, ini kedustaan si fulan. Sehingga ada tandanya. Sehingga semuanya tahu. Kalau kita di dunia sekarang bisa menyembunyikan dari manusia, tapi di hari kiamat tidak akan ada yang tersembunyi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada manusia tentang sifat pengkhianat seperti ini. Dan juga yang lebih mengerikan lagi, akhwani billah, mereka-mereka yang di dunia suka meminta-minta tanpa hak. Meminta-minta tanpa hak. Ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dalam keadaan sangat mengerikan. La yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa seorang minta-minta kepada manusia dalam keadaan tidak darurat untuk minta-minta, sampai datang pada hari kiamat tidak ada di wajahnya sekerat daging pun, tengkorak. Nah, sangat mengerikan. Ini beberapa kondisi-kondisi yang semakin menambah payah di atas kepayahan yang dirasakan. Maka tinggal memilih. Nah, apakah kita memilih untuk bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka-mereka yang ditambah kepayahan-kepayahan tersebut? Dan semuanya kembali kepada dua pokok, yaitu iman dan amalan soleh. Maka perbagus keimanan, perbagus amalan soleh, karena sungguh perkara hari kiamat yang menjadi penentu dua perkara tadi. Nah, iman dan amalan soleh. Untuk memperkuat keimanan, di antara sebabnya dengan ilmu, karena iman dan ilmu berbanding lurus. Itulah ilmu nafi'. Kapan saja seorang semakin kuat ilmunya, maka akan semakin kuat keimanannya. Ini ketika ilmu tersebut bermanfaat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW adalah orang yang paling tinggi keimanannya, karena beliau paling tinggi ilmunya. Demikian pula amalan soleh. Hendaknya seorang terus-menerus berupaya untuk menambahnya, memperbagusnya. Bukan hanya sekedar berpikir yang penting aku sudah menunaikan, tapi berupayalah untuk semakin diperbagus. Nah, karena inilah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana kita mengupayakan yang terbaik. Ketika kita berucap, Allah tidak bimbingkan untuk kita berucap yang baik saja. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang terbaiknya, ucapan yang terbaik. Ketika ada yang baik, ada yang lebih baik, kita didorong untuk yang terbaik. Demikian pula ketika membalas, Allah katakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan balasan yang terbaik. Nah, ini dorongan-dorongan di dalam syariat kita, yang bagi siapa saja menggunakan akal pikiran yang sehat, maka itu sungguh akan membuahkan kebaikan demi kebaikan untuk terus-menerus menjadi semakin baik dan semakin baik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah singgung
Di dalam ayatnya fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Beri kabar gembira kepada para hamba, yaitu orang-orang yang mau mendengarkan perkataan dengan seksama. Dia mau mendengar menggunakan telinganya, kemudian fayattabi'una ahsanah, mengikuti yang terbagusnya, bukan hanya mengikuti yang baik, tapi mengikuti yang terbagusnya. Ketika ada pilihan-pilihan amalan, Rasulullah SAW telah membimbingkan misalnya dalam qiyamul lail, minimalnya seorang berwitir 1, kemudian boleh 3, kemudian kalau Nabi SAW tidak pernah kurang dalam setiap malamnya dari 7 rakaat, dan yang paling sempurnanya 11 rakaat, maka fayattabi'una ahsanah, di antara bentuk pengamalannya dia ngikuti yang paling bagusnya, pilih yang paling bagus. Bukanlah yang penting sudahlah witir. Nah, 1 rakaat saja tidak apa-apa. Ini himmah yang rendah, semangat yang rendah. Tapi hendaknya seorang naik dan naik, berupaya untuk mencapai yang terbaik. Dan kita semuanya berupaya. Karena orang-orang yang seperti ini, yang senantiasa berupaya untuk mengikuti yang ahsanah, bukan sekedar hasan, tapi yang terbagusnya, ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang betul-betul berakal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keringanan-keringanan dan kemudahan-kemudahan di hari ketika kita menghadapnya di hari kiamat. Dan kita memohon kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk bisa terus-menerus memperbagus amalan dan bisa menutup kehidupan ini dengan penutupan yang terbaiknya. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Itu saja.